Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan isolasi dan identifikasi senyawa flavonoid pada daun sembukan atau Phaederia foetida L, serta uji aktivitasnya sebagai antioksidan, di mana dengan dosen pengampu Ibu Nurul Ambardani MSI dan Ibu Bella Riana MSI. Perkenalkan, nama saya Santi Aprilia Nur Anissa dengan NIM 190106048 dari Farmasi BS 2019. Yang pertama yaitu ada latar belakang, di mana sembukan adalah tumbuhan liar yang batang dan daunnya telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional karena terdapat metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, minyak atsiri, dan juga steroid. Dan kemudian senyawa kimia yang terdapat dalam tumbuhan sembukan atau Phaederia foetiva ini cukup banyak diantaranya seperti aspergillosid, beragam diantaranya untuk imunomodulator, antihepatotoksik, dan juga antispasmodik, hipoglikemik, dan juga antitumor, antiinflamasi, antivirus, dan juga aktivitas purgatif. Menurut L. Moati 2010, dan untuk kandungan senyawa flavonoid pada ekstrak N-butanol, daun sembukan, serta kemampuannya dalam menangkal radiasi bebas, dan juga mendorong penelitian ini untuk dilakukan dengan mengisolasi dan juga mengidentifikasi senyawa flavonoid yang tergandung di dalamnya, serta untuk menguji aktivitasnya sebagai antioksidan. Selanjutnya, yaitu ada tinjauan pustaka, di mana flavonoid ini merupakan salah satu metabolit sekunder yang terkandung di dalam tumbuhan flavonoid. Umumnya ini terdapat pada tumbuhan di bagian daun, akar, buah, bunga, dan juga batang, dan serta kulit batang, di mana flavonoid bagi tumbuhan berfungsi untuk melindungi diri dari penyakit dan juga lingkungan sekitarnya. Sedangkan fungsi flavonoid bagi tubuh manusia untuk mencegah penyakit kardiovaskuler, sebab flavonoid ini adalah senyawa fenolik yang memiliki sifat antioksidatif yang berperan dalam mencegah kerusakan sel oleh radikal bebas yang reaktif. Menurut Hagerman et al. 1998. Dan juga flavonoid ini termasuk senyawa aromatik yang bersifat antioksidan, di mana antioksidan ini dapat menghambat proses oksidasi yang timbul akibat adanya reaksi radikal bebas yang membentuk senyawa yang tidak reaktif. Senyawa flavonoid ini aktif dalam menangkal radikal bebas ditentukan dari adanya gugus fungsi OH atau hidroksi. Menurut Datmiko et al. 1998, dan juga senyawa flavonoid yang bersifat antioksidan ini diantaranya katekin, flavon, flavonon, flavonol, kalkon, dan juga isoflavon. Menurut Markham 1982 dan Jurha et al. 2008. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi, di mana flavonoid ini berperan sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat logam, dan juga berada dalam bentuk glukosida yang mengandung rantai samping glukosa atau dalam bentuk bebas yang disebut aglikon. Di berikut ada gambar struktur flavonoidnya. Selanjutnya, itu ada tinjauan pusaka, di mana ada taksonomi, kingdom itu plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magliopsida, ordo Gentianales, family Rubiaceae, dan genus Phaederia, dan spesies Phaederia foetida, menurut Abrianto 2012. Kemudian ada alat dan juga bahan, di mana alat ini kita memakai pisau, gunting, blender, neraca analitik, gelas beker, batang pengaduk, labu ukur, pipet volum, pipet tetes, pipet mikro, aluminium foil, kertas saring, sabung reaksi, corong gelas, corong pisah, botol vial, penguap putar vakum, seperangkat alat kromatografi lapis tipis, lampu UV 254 nanometer dan juga 366 nanometer, seperangkat alat spektrofotometer UV vis double beam Shimaju atau UV 1800, dan juga spektrofotometer FTIR Shimaju atau IR Press di 2021.
Dan untuk bahannya yaitu ada daun sembukan, Diastelis feruloside, pederosid, iridoid, glikosida, skanderosid, asam paderosidik, arbutin, gamma, sitosterol, dan minyak atsiri, etanol, N-heksana, kloroform, etil asetat, N-butanol, aquade, serbuk magnesium, asam klorida, pekat dan 5%, dan juga asam sulfat, natrium hidroksida, dan juga ada asam asetat glasial, asam borat, aluminium klorida, kristal diphenyl pikryl hidrasil, dan juga kromatografi lapis tipis, dan juga preparatif. Selanjutnya yaitu ada metode isolasi, di mana yang pertama ekstraksi, kemudian serbuk daun sembukan ini sebanyak 1.200 gram dimaserasi dengan 10 liter etanol teknis 96%, kemudian filtrat hasil maserasi ini diuapkan menggunakan penguap putar atau vakum hingga pekat. Kemudian ekstra pekatnya ini dilarutkan dengan etanol banding air 7:3, diuapkan etanolnya sehingga tersisa ekstrak air dan kemudian dihasilkan ekstrak pekat etanol sebanyak 84,92 gram. Selanjutnya ada fraksinasi di mana ekstrak pekat etanol ini dipartisi dengan pelarut yaitu N-heksan, kloroform etil asetat, dan juga N-butanol, di mana hasil partisi 70 gram ekstrak pekat etanol diperoleh 6,89 gram, N-heksan 4,24 gram, kloroform 0,34 gram, etil asetat 3,12 gram, dan etanol dan 26,85 gram air. Kemudian vaksinasi ini selesai. Menggunakan metode ekstraksi cair-cair ini untuk isolasi flavonoid, di mana ekstrak cair-cair ini yaitu proses pemisahan suatu komponen dari suatu campuran berdasarkan proses distribusi terhadap dua macam pelarut yang tidak saling bercampur, dan juga ekstrak cair-cair ini terutama digunakan bila pemisah campurannya dengan cara destilasi ini tidak memungkinkan dilakukan, misalnya karena pembentukan azeotrop atau karena kepekaannya terhadap panas atau tidak ekonomis. Selanjutnya yaitu ada ekonomi flavonoid, di mana uji dengan NaOH 10%, kemudian sedikit sampel ini diberikan beberapa tetes NaOH 10%, kemudian ada uji Will-Statter, di mana sedikit sampel ini ditambahkan serbuk, Mg, dan juga HCl pekat. Dan untuk uji Will-Statter, di mana sedikit sampel ini ditambahkan beberapa tetes H2SO4 pekat dan juga dipanaskan selama 5 menit, kemudian dihasilkan dari ketiga uji ini menghasilkan warna yang spesifik. Yang selanjutnya yaitu ekstrak yang mengandung senyawa flavonoid adalah ekstrak etil asetat dan N-butanol dan juga air. Dikarenakan ketiga ekstrak ini menunjukkan perubahan warna yang spesifik ketika diuji dengan menggunakan reaksi flavonoid, di mana ekstrak N-butanol dianalisis lebih lanjut dikarenakan jumlahnya yang mencukupi untuk dilakukan pemisahan, pemurnian, dan juga identifikasi dan uji aktivitas antioksidan. Selanjutnya itu ada pemisahan dan pemurnian, di mana ekstrak positif flavonoid ini dipisahkan dengan metode KLT, preparatif, dan juga pengembangan yang digunakan berdasarkan uji KLT yaitu BAA 4:1:5, dan juga fase diam silika gel ini GF 254, di mana noda pada KLT preparatif dapat dilihat melalui lampu UV 254 nanometer dan juga 366 nanometer. Untuk pemisahan ekstrak N-butanol dan juga KLT preparatif ini menghasilkan 5 fraksi, di mana fraksi F2 dan fraksi F4 ini positif mengandung flavonoid. Fraksi 2 dianalisis lebih lanjut dikarenakan jumlahnya ini mencukupi untuk dilakukan pemurnian, di mana identifikasi dan juga uji aktivitas antioksidan. Untuk hasil uji kemurniannya ini menggunakan KLT yang menghasilkan satu noda dengan mengembangkan N-butanol, asam asetat, glasial, aquades, BAA, 4:1:5, N-butanol banding etanol banding aquades atau BA 4:1:2,2, dan juga kloroform dibanding asam asetat, asam
asam asetat glasial dan juga Aquades atau KAA 30 dibanding 15 dibanding 2. Kemudian selanjutnya ada identifikasi senyawa flavonoid, di mana pada penelitian ini diidentifikasi flavonoid menggunakan FTIR atau UV vis, di mana isolasi ditambahkan serbuk KBr, kemudian digerus dan dimasukkan ke dalam sel, dan juga diidentifikasi menggunakan FTIR. Kemudian identifikasi dengan UV vis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu ada isolasi diencerkan dengan etanol PA dan juga diukur panjang gelombangnya. Kemudian isolat yang telah dilarut dalam metanol selanjutnya ditambahkan bereaksi NaOH, AlCl3, AlCl3, dan juga ditambahkan HCl, kemudian NaOH dan juga H3BO3, serta H3BO3 plus HCl yang diukur panjang gelombangnya. Kemudian selanjutnya itu ada uji antioksidan dengan DPPH, di mana yang pertama ada pembuatan larutan DPPH. Yang pertama ini sebanyak 0,004 gram kristal. DPPH ini dilarutkan dalam etanol dengan menggunakan labu ukur, kemudian 100 ml, sehingga diperoleh larutan DPPH sebanyak 0,004%. Kemudian untuk pembuatan larutan uji sampel, ini sebanyak 2,5 mg sampel ini dilarutkan dengan etanol pada labu ukur 25 ml, kemudian dikocok dan juga disaring sehingga diperoleh larutan induk dengan konsentrasi 100 ppm. Konsentrasi induk ini dibuat menjadi 4 bagian larutan seri dengan konsentrasi 10, 25, 50, dan juga 70 ppm. Dan juga masing-masing larutan ini dipipet 100, 250, 500, dan juga 750 mililiter, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili, dan juga ditambahkan etanol sampai tanda batas. Untuk pengujian aktivitas antioksidan ini sebanyak 3 mili DPPH, 0,004% ini dimasukkan ke dalam kuvet, kemudian didiamkan selama 30 menit, diukur panjang gelombangnya dengan UV vis, kemudian untuk absorbansi, sampel larutan uji dipipet 1,0 mili, kemudian dimasukkan ke dalam kuvet, ditambahkan 2, kemudian ditambahkan 2 mili DPPH 0,004%, kemudian campuran ini dikocok dan kemudian didiamkan selama 30 menit. Diabsorbansi dibaca menggunakan spektrofotometer UV vis pada 516,2 nanometer, kemudian aktivitas antioksidan ini dapat dilihat dengan menurunnya serapan larutan DPPH sebagai akibat adanya penambahan sampel. Sedangkan untuk nilai persen perendaman radikal bebas ini dihitung berdasarkan persentase inhibisi terhadap radikal DPPH dan juga masing-masing konsentrasi larutan sampel, yang dimana dengan persen perendaman sama dengan A kontrol dikurangi A sampel dikali 100% dibagi A kontrol. Yang selanjutnya, yaitu ada hasil identifikasi isolasi F2 yang ditunjukkan pada gambar 1 ini dengan spektrofotometer UV spektrofotometer FTIR. Nah, di mana di sini bisa dilihat dari gambar tersebut ini menunjukkan vibrasi ulur gugus OH yang terikat. Nah, di mana bentuk pipa ini melebar terdapat pada daerah gelombang 327,77 cm dan ditunjang dengan adanya vibrasi tekuk CO alkohol pada gelombang 1062,78 cm. Kedua serapan tersebut ini mengindikasikan adanya gugus OH alkohol yang terkait pada atom karbon. Nah, serapan lemah pada gelombang yaitu 3052,65 cm ini menunjukkan gugus CH aromatik dengan tersebut yang diperkuat oleh serapan dari C sama dengan C aromatik pada gelombang 1629,85 cm dan juga serapan lemah dari tekuk CH aromatik pada daerah bilangan gelombang yaitu 800,46 cm. Nah, bilangan gelombang 2906,73 cm ini dan juga
2.839,22 cm ini diduga serapan CH alifatik yang serta serapan lemah dari vibrasi lekuk CH alifatik ini pada gelombang 572,86 cm. Nah, pita serapan yang kuat ini dibentuk pita tajam pada daerah gelombang dari 1867,0 cm yang menunjukkan adanya gugus karbonil. Yang sedangkan serapan yang pada daerah gelombang 1197,79 ini, bentuk pita ini melebar menjadi adanya gugus CO ether sehingga isolat ini diduga terdapat gugus-gugus fungsi seperti OH, kemudian CH alifatik dan juga CH aromatik, C sama dengan C aromatik, kemudian CO alkohol, C sama dengan O, dan CO ether yang dimana gugus fungsi ini merupakan gugus fungsi yang dimiliki senyawa flavonoid. Yang selanjutnya, nah, di mana di sini dapat dilihat pada hasil analisis isolat PEF2 ini dengan spektrofotometer UV vis yang menunjukkan terdapatnya dua pita pada serapan maksimum 283,80 nanometer pada pita 2 dan juga bentuk bahu pada 315,60 nanometer yang merupakan pita 1 yang senyawa flavonoid golongan flavonon ini menurut Markham memberikan rentangan serapan pada panjang gelombang di mana 275 sampai 295 nanometer. Nah, pada pita 2 dan juga 300 sampai 330 nanometer ini pada pita 1 sehingga isolat F2 ini diduga sebagai flavonon. Yang dimana pergeseran serapan pada pita 2 ini mempengaruhi pola oksigenasi pada cincin A, sedangkan pergeseran pada pita 1 ini mempengaruhi pola oksigen pada cincin B. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya, di sini itu ada hasil pengukuran aktivasi antioksidan dan juga pada isolat, di mana hasil pengukuran ini yang pertama isolat murni ini diuji aktivitas antioksidannya ini yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan isolat dalam menangkap radikal bebas. Untuk aktivitas isolat konsentrasinya itu 50 ppm sudah mencapai titik jenuh, sebab untuk penambahan konsentrasi pada sampel dari 50 sampai 75 ppm ini tidak menunjukkan adanya penurunan absorbansi seperti pada tabel 2, sehingga isolat dapat merendam radikal bebas DPPH sebesar 21,59% pada konsentrasi 50 ppm, yang dimana hasil pengukuran tersebut ini menunjukkan bahwa isolat ini memiliki efektivitas sebagai penangkap radikal bebas yang kurang baik dikarenakan persentase perendamannya itu kurang dari 50%. Selanjutnya, nah, untuk kesimpulannya yaitu senyawa yang terkandung di dalam daun sembukan ini diduga flavonoid golongan flavonon yang mengandung gugus OH pada C3, C3, dan juga C4 yang dimana isolat flavonoid ini ppH daun sembukan dapat merendam radikal bebas DPPH sampai 21,59% pada konsentrasi 50 ppm. Selanjutnya, yaitu ada saran. Perlu dilakukannya analisis lebih lanjut dengan menggunakan NMR dan juga GCMS untuk memperoleh struktur molekul dari isolat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi ini atau penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.